Hasibuan, perawat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. 3. Dwi Hartati, perawat Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. 4. Dr. Haji R. Nurul Yakin, SPB, dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 5. Setianingsih, perawat Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. 6. Dr. Haji Hasan Zain, SPP, dokter Rumah Sakit Islam Banjarmasin. 7. Suryan Syah, admin Rumah Sakit Islam Banjarmasin. 8. Sugeng Purnomo, Satpam Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. 9. Manggala Putra Mahardika, Eskep Nurse, perawat Rumah Sakit Aisyah Kudus. 10. Dr. Mahmud SPBS, dokter Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri. 11. Maulana Malik Hidayatullah, AMD Kep, perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 12. Suwarno, perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Rodiyah Akhid Moga. 12 nama yang kami sebutkan itu semuanya telah wafat mendahului kita. Kita doakan semoga Allah mengampuni semua dosanya dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya di Jannatun Naim, dan kita sekalian dapat bersama-sama memberikan dukungan kepada keluarganya. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dan dapat melanjutkan perjuangan yang telah mereka dharma baktikan selama ini. Berikutnya penghargaan untuk inovasi teknologi dan pendidikan. Inovasi teknologi ini diberikan kepada beberapa lembaga yang selama COVID-19 ini menemukan berbagai temuan-temuan, terutama inovasi teknologi dalam rangka membantu pelayanan kepada masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Penghargaan inovasi teknologi dan pendidikan diberikan kepada 1. Sari Permata Bunda, guru SD, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, guru inspiratif di SD Muhammadiyah Batu Hampar. 2. Dimas Afif Ardian, pelajar SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman. Saudara Dimas ini adalah penemu Sidis Belt, alat ikat pinggang jaga jarak. Gimana bentuknya saya juga belum tahu Pak Bambang, Pak JK. Mungkin dia bunyi, oh kata dia bunyi. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat, sabuknya ini bunyi. Ini seperti mobilnya para pejabat negara. Kalau dekat objek langsung bunyi. Kalau mobil angkot bunyinya setelah nabrak. Yang ketiga, tim Universitas Muhammadiyah Surabaya atas nama Putri Widya Ningrum dan Iman Ramadan, mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, menciptakan alat sterilisasi barang belanjaan. 4. Tim robot Suryamu atas nama Febi Nurkalih Sulistia Putra dan kawan-kawan, mahasiswa Fakultas Teknik dan FKIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, menemukan rancang robot Suryamu bantu periksa pasien COVID-19.
5. Tim robot Rosita Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas nama Idmi Hidayat dan kawan-kawan, dosen Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto, menemukan robot Rosita, yaitu robot pembantu pelayanan COVID-19. 6. Tim robotik M. Duro Lutfi dan Imam Prasetyo dan kawan-kawan, pelajar SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, menciptakan robot pendeteksi suhu tubuh. 7. Tim Allahu Akbar. Saya nggak tahu namanya kok ini ya. Tim Allahu Akbar yang terdiri atas Sania Taskia Nabila dan Atta Rofita Wasiati, mahasiswi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta, menemukan inovasi analisis filogenomik dan desain primer SARS-CoV-2 Indonesia, juara 1 PKMM AST PTM. Kemudian yang ketiga, penghargaan untuk lembaga diberikan kepada 1 bidang kesehatan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau yang sering disebut dengan MCCC. Kemudian yang kedua, bidang sosial untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang ketiga, prestasi rumah sakit, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan 17 November 2020 Miladiyah. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Hasan Nasir MSI, NBM 545549, Sekretaris Umum Abdul Mukti, NBM 750178. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, dan juga para pemirsa TV-mu, serta pemirsa acara Milad Muhammadiyah dimanapun Anda berada, demikian sudah saya sampaikan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk penerima penghargaan bakti untuk negeri. Dari saya, apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tentu telah menyampaikan penghargaan kepada seluruh perwakilan sebagai bentuk bakti untuk negeri. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pembacaan puisi oleh Taufik Ismail. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Taufik Ismail, seorang sastrawan senior Indonesia. Sebagai penyair, Taufik telah membacakan puisinya di berbagai tempat, baik di luar negeri juga di dalam negeri, dalam berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia. Dan pada kesempatan ini akan kita dengarkan bersama syair puisi dengan judul Muhammadiyah 1 abad 8 tahun oleh sastrawan senior Indonesia. Langsung saja kita sambut bersama Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Milad Muhammadiyah
Saya akan bacakan puisi, judulnya Muhammadiyah, 1 abad 8 tahun. Yang selalu terngiang-ngiang di telinga dan berulang-ulang memasuki sukma ketika di zaman revolusi di Jogja, murid sekolah rakyat Muhammadiyah saya, Ngupasan nama jalannya, letaknya di belakang Istana Negara. Kami dituntun mengaji Quran, surah Al-Ma'un, 7 ayatnya. Yang diulang-ulang adalah yang nomor 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang mendustakan din. Masya Allah. Astagfirullah. Begitu mendalam maknanya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang berkekurangan hidupnya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang hidupnya sengsara dan melarat. Inilah amanat yang harus senantiasa teringat, karena sejak kecil telah ditunjukkan teladan agar senantiasa bersifat dermawan. Karena sejak kecil telah ditunjukkan teladan agar senantiasa berlaku dermawan, inilah yang dibawa ke masa dewasa, terus senantiasa bersifat dermawan. Alhamdulillah, ya Allah yang Maha Rahman. Kenangan berikutnya yang juga adalah ibuku yang aktif di Aisyah. Beliau angkatan pertama tamatan perguruan diniyah Putri Padang Panjang, asuhan Etek Rahmah El Yunusia. Ketika di Jogja pada zaman revolusi, ibuku Timur Muhammad Nur jadi penyiar di RRI untuk siaran luar negeri, siaran khusus ke negara-negara Islam, menyampaikan berita tentang Indonesia yang baru merdeka, negeri Islam yang gigih berjuang, membebaskan bangsa dari penjajahan kolonialisme, siaran dalam bahasa Arab yang mendapat sambutan sangat hangat. Berikutnya, inilah kisah tentang ayahku yang sekali sebulan mondar-mandir dari Pekalongan ke Bandung, ikut berkumpul di rumah Bung Karno, mendapat latihan. Setiap pergi ke sana, ibuku selalu titip rendang Padang untuk Ibu Inggit di dalam rantang. Dan Bung Karno yang 10 tahun lebih tua dari ayahku berkata, Ghaffar, ajari saya agama Islam. Kamu nanti saya beri ilmu Marxisme. Ayah saya tamatan pesantren Sumatera Tawalib Parabek, dengan senang hati bertukar ilmu. Bung Karno taat menghayati Islam. Tapi ayahku walaupun dibujuk tak bersedia masuk PNI karena sudah lama aktif di Masyumi. Begitulah pengalaman dari zaman sebelum revolusi yang terkenang pada hari ini, hari 108 tahun Muhammadiyah kita. Kita terkenang pada gagasan dan amal perjuangan sang pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan sesudah kembali studi dari Tanah Suci dan interaksi dengan ulama-ulama Indonesia di sana. Sekembali dari Arab Saudi, Kiai Dahlan pulang membawa ide dan gerakan pembaharuan. Maka didirikanlah
organisasi dengan nama Muhammadiyah sesudah berdirinya sholat istikharah 18 November 1912 di Yogyakarta, dimulai dengan madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah dan berkelanjutan seterusnya dan seterusnya. Di bidang tauhid, Kiai Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Di bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah. Dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dan khurafat. Serta dalam bidang pemahaman ajaran, dia merombak taklid lalu memberi kebebasan beristihad. Demikianlah dengan kesimpulan utama gerakan ini menurut Jarnawi Hadikusumo, Kiai Dahlan telah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala seginya. Berikutnya, Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, mengembangkan kelanjutannya. Angka-angka amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan hingga saat ini adalah sebagai berikut. Telah berdiri Taman Kanak-kanak dan PAUD 4.623 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah 2.604 sekolah. SMP madrasah sanawiyah 1.772 sekolah. SMA kejuruan dan madrasah aliyah 1.143. Perguruan tinggi universitas 172. Ini berlanjut terus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba datanglah bencana. Wabah COVID-19 melanda dunia. Tidak terduga, lama dan ukurannya. Berjuta-juta yang menderita. Berpuluh-puluh ribu telah meninggalkan dunia. Mengatasinya masih masalah bersama. Entah bagaimana. Kita semua bersama memanjatkan doa, membacakan doa. Selamat kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Wahai Rabbana, wahai Rabbana, wahai Rabbana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teruskanlah melanjutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga organisasi Muhammadiyah tak berhenti dan senantiasa aktif di ratusan pulau. Membina jutaan umat, membina jutaan umat. Saya terkenal dan kemudian berterima kasih sangat tinggi kepada guru-guru saya 74 tahun yang silam. Pak Solihin, Bu Badriah. Saya terkenal pada teman sekelas saya, Muhammad Farid Ma'ruf dan Sumitra, yang jadi guru besar di Universitas Gajah Mada. Saya terkenal pada bangunan sekolah saya di Ngupasan, di belakang Istana Negara.
Saya terkenang pada rumah tua di Langnastran, Jero Benteng, tempat saya ikut berkumpul bersama sahabat saya, W.S. Rendra. Saya terkenal pada kantor Muhammadiyah, 5 menit jalan kaki dari SD Mupasan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur karena memperoleh pendidikan awal di sekolah Muhammadiyah 7 dekade yang silam. Teruskanlah kini, mari kita teruskan kini, melanjutkan gagasan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur, dan seluruh pemimpin Muhammadiyah di seluruh tanah air kita, Indonesia. Semoga dalam lindungan ridha Allah. Amin, amin, amin. Semoga organisasi Muhammadiyah senantiasa menjaga kesatuan umat. Ada di sana sini perbedaan, tapi senantiasa dalam kesatuan sebagai umat di bawah naungan tauhid, diperkuat doa bersama. Semoga dalam ridhonya senantiasa, semoga dalam ridhonya senantiasa, semoga dalam ridhonya senantiasa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, luar biasa sekali puisi karya Taufik Ismail yang selalu penuh makna. Dan tentunya semoga syair yang baru saja kita dengarkan bersama dapat menjadi penambah semangat kita untuk senantiasa berjuang demi kedaulatan negeri Indonesia tercinta. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, saat ini saatnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Akbar Ashari dan Rosa Kusuma yang berada di Solo, Jawa Tengah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar dan Rosa, bagaimana suasana di Solo, Jawa Tengah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Irma yang ada di Jakarta ya. Tentunya sangat bersemangat mengikuti rangkaian acara resepsi virtual Milad 108 Muhammadiyah. Nah, bagaimana nih dengan semangat yang ada di Jakarta sana, Irma? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Akbar, meski pandemik hari ini masih terus berlanjut ya, tapi tentunya semangat dari rekan-rekan warga Muhammadiyah khususnya tidak pernah surut. Dan tentu ini juga menjadi kabar bahagia bagi kita semua bahwa masih bisa bersama mengikuti semarak resepsi virtual Milad 108 Muhammadiyah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Akbar dan Rosa untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Silakan Akbar dan Rosa. Baik, terima kasih dan kami haturkan juga terima kasih kepada seluruh hadirin warga Perserikatan Muhammadiyah yang masih terus menyaksikan secara langsung acara resepsi virtual Milad 108 Muhammadiyah. Dan tentu saja Akbar, kita kan tadi bilang semangat ya. Mudah-mudahan semangat kita tidak melupakan apa yang harus kita jaga. Jaga jarak, tetap memakai masker, dan itu akan sangat memberikan keamanan dan kenyamanan untuk semuanya, begitu ya, untuk menjaga. Dan bagi hadirin yang ada di sini, kami juga mengingatkan jika nanti sudah selesai, silakan bisa antri, saling menunggu, tidak bergerombol. Iya, begitu. Itu sebagai upaya untuk tidak berkerumun nantinya ya. Iya, baik untuk hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali acara kita. Terima kasih untuk Irmalia yang ada di Jakarta. Dari Solo kita akan mengajak hadirin dan semua peserta resepsi virtual Milad 108 tahun Muhammadiyah menyanyikan theme song Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dan kita sampaikan bahwa lirik lagu ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI dan juga diaransemen oleh Eros Chandra. Dan kali ini akan ada kolaborasi apik antara paduan suara mahasiswa yang sudah bergabung
Dan ini akan berkolaborasi dengan juara pertama sesi 1 dari salah satu ajang pencarian bakat Rising Star di Indonesia, ada Indah Nefertari. Nah, Indah Nefertari ini sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan menyanyikan ini nanti akan diiringi oleh Sang Surya Philharmonic Orchestra dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu, kita saksikan kolaborasi apik theme song Muktamar Muhammadiyah ke-48, Derap Berkemajuan. Untuk itu kita sambut bersama kolaborasi Indah Nefertari dengan paduan suara mahasiswa. Muhammadiyah gerakkan langkah, bangkitkan tasbih, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, ajukan umat jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang Surya sulung peradaban, Aisyah gerak bersama, majukan umat jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang Surya sulung peradaban, Muhammadiyah lintasi zaman, gerak Islam berkemajuan, sebari salah pencerahan, wujudkan cita-cita Islam. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang Surya sulung peradaban,
juga seluruh warga persyarikatan dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan menyimak pidato Milad 108 tahun Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasyir, MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Yusuf Kalla, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, tadi hadir Pak Bambang, Pak Zulkifli Hasan, Pak Ahmad Basyarat, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Ibu Puan pamit langsung kepada saya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Mahfud MD, Pak Mendagri, Pak Tito, Pak Wakil Menteri Agama, Bapak Menteri Agama tadi juga telepon langsung pamit dan diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Ormas, Ketua Parpol, Ketua KPU, Dubes Negara Sahabat, serta para tokoh nasional, hadir Pak Khairul Tanjung, Pak Saleh Hussein, dan lain sebagainya. Dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo bersama para kepala daerah yang hadir langsung di auditorium atau editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh dan tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Segenap anggota PP Muhammadiyah di Jakarta, Pak Muti, Pak Anwar Abbas, Pak Goodwill, Pak Suyatno. Di Yogyakarta, selain saya ada Bu Nurjana yang juga Ketua PP Aisyah, Pak Agus, Pak Agung, Pak Busro. Di Jawa Tengah, di Surakarta bergabung dengan Pak Ganjar, Pak Dahlan Rais, dan Pak Marpuji Ali. Juga di Jawa Timur, Pak Prof. Sapik Mukni, dan di Jawa Barat, Prof. Dadang Ahmad. Serta di Sumba, Prof. Muhajir Effendi, yang juga Menko PMK. Juga pimpinan pusat Aisyah, pimpinan majelis, lembaga, biro, dan orkom tingkat pusat, para pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia, PCIM dan PCIA di 24 negara, dan para pimpinan amal usaha di seluruh tanah air, serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini Muhammadiyah genap berusia 108 tahun. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Muhammadiyah terus berkembang dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dengan bersyukur, insya Allah kita akan memperoleh keluasan rezeki dan karunia Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara khusus menyampaikan terima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh tokoh yang telah memberikan sambutan, testimoni, dan apresiasi atas Milad Muhammadiyah ke-108 sebagai bentuk penghargaan atas kiprah Persyarikatan Muhammadiyah.
Hadirin para tamu undangan dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah serta para tokoh bangsa yang kami hormati. Pada hari ini, di saat Muhammadiyah Milad ke-108, kita masih menghadapi musibah pandemi COVID-19. Muhammadiyah melalui MCCC, Aisyah yang terus juga bergerak dengan 23.000 taman kanak-kanaknya, dan seluruh amal usahanya, serta seluruh komponen gerakan persyarikatan sejak awal telah berbuat maksimal dalam menghadapi sekaligus mencari solusi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, kiprah Muhammadiyah memperoleh perhatian positif dari berbagai pihak. Seorang antropolog dari Arizona State University, Mark Woodward, secara khusus memberikan apresiasi. Muhammadiyah dinilai telah mengajarkan praktik baik, cara beragama yang tekun, taat, dan rasional. Muhammadiyah mempromosikan praktik keagamaan yang adaptif dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Peneliti Islam Jawa ini berharap Muhammadiyah menjadi teladan global dalam menghadapi pandemi, bukan hanya bagi komunitas Muslim di Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah, tapi, kata dia, juga untuk komunitas Protestan di Amerika. Muhammadiyah juga alhamdulillah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya dalam menghadapi COVID-19. Sebagaimana apresiasi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Gubernur dalam sambutan tadi. Penghargaan tersebut merupakan bukti jika kita berbuat baik akan memperoleh dukungan positif dari masyarakat luas. Sebagaimana janji Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Al-Isra 7. Pandemi ini sungguh belum berakhir. Telah banyak korban terkonfirmasi positif dan yang meninggal lebih dari 189 negara, termasuk di negeri tercinta. Sampai tenaga-tenaga kesehatan dan dokter juga menjadi syahid dan pahlawan. Untuk semuanya kita sampaikan bela sungkawa duka cita. Karena itu Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk bersama-sama terus berusaha menghadapi musibah ini dengan segala ikhtiar yang maksimal, disertai doa agar pandemi ini diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, penuh suka dan duka, kita harus tetap disiplin dan waspada. Jangan abai dan bertindak semaunya. Jika belum mampu memberikan solusi, setidaknya jangan membuat masalah yang membuat mata rantai penularan terus meluas dan mengancam keselamatan jiwa sesama. Allah melarang siapapun berbuat kerusakan, sebagaimana firman-Nya, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Meskipun dalam prakteknya kadang terdapat orang-orang yang berbuat fasad atas nama Islam sehingga kehidupan menjadi rusak. Khusus bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah, kami berpesan, jadilah uswah hasanah.
Jika mengaku pengikut Nabi Muhammad, ikutlah teladan Nabi yang membawa misi menyempurnakan dan mempraktekkan akhlak mulia sekaligus menebar rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberi solusi untuk negeri. Sejarah membuktikan di saat kritis, Muhammadiyah hadir menjadi penyelesai masalah. Seperti dalam kompromi perumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Di samping jejak perjuangan yang menentukan dalam fase berbagai proses sejarah kemajuan bangsa. Bangsa Indonesia memang saat ini masih menghadapi masalah berat seperti korupsi, hutang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, gesekan sosial politik antar sebagian komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, menguatnya oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Semuanya menjadi agenda kita bersama yang harus kita hadapi bersama. Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa seberat apapun. Masalah tersebut merupakan ujian bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Muhammadiyah terus berikhtiar secara proaktif di dalam ikut serta memecahkan masalah bangsa. Namun, Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian. Diperlukan kerjasama dan pembagian tugas dengan seluruh komponen bangsa dan pemerintah. Khusus bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, tunjukkanlah uswah hasanah sebagai aktor penyelesai masalah dan bukan pembawa atau bagian dari masalah. Tidak perlu saling bersesal diri, berpatah asa, menebar curiga, dan saling hujat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah bangsa. Kerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan masalah bangsa dengan kebersamaan, persatuan, dan kemampuan yang kita miliki. Kita diingatkan Allah, walladzina amanu wa amilus salihah la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal berada di dalamnya. Warga Muhammadiyah harus tetap bersemangat dalam menggerakkan usaha-usaha memajukan dan menyelesaikan masalah bangsa seberat apapun. Di tengah pandemi dan masalah negeri, kita segenap keluarga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah diharapkan terus memupuk gairah dalam menggerakkan organisasi
serta mengembangkan dan menjalankan peran keumatan dan kebangsaan sesulit apapun situasi yang dihadapi. Bukalah pandangan positif, bercakrawala luas, dan penuh optimisme. Yakinlah, terdapat kuasa dan rahasia Tuhan di tengah masalah yang dihadapi seberat apapun. Dengan jiwa irfani, jalan ruhaniah bagi kaum beriman setelah berikhtiar ialah mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah saat ini ketika milad 108 tahun penting untuk meneguhkan jati dirinya sebagai gerakan keagamaan sebagaimana dalam tema milad kita. Sejak kelahirannya tahun 12, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal agama Islam. Muhammadiyah lahir di saat umat Islam tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni, terpecah belah tanpa persatuan yang kokoh. Pendidikan Islam tidak sejalan dengan tuntutan zaman. Mereka hidup dalam alam fanatisme sempit, bertaklid buta, serta berpikiran secara dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme, serta adanya pengaruh misi Zending yang saat itu semakin kuat. Kiai Dahlan memberi jawaban dengan melakukan pembaharuan atau tajdid dalam berbagai aspek kehidupan untuk keluar dari situasi yang tertinggal dan penuh dengan masalah itu. Diawali dengan pembaharuan pemahaman Islam, meluruskan arah kiblat, memperkenalkan model pendidikan Islam modern, gerakan baru pelayanan sosial kesehatan berbasis al-ma'un dan penolong kesengsaraan umum, pengorganisasian zakat dan haji, memelopori lahirnya organisasi perempuan Islam Aisyah yang dibinani bersama Nyai Walidah Dahlan, gerakan cinta tanah air Hizbul Waton, publikasi Islam melalui majalah Suara Muhammadiyah tahun 15 yang memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia, tabligh di ruang publik, dan usaha-usaha lain yang menggambarkan Islam yang berkemajuan. Profesor Mukti Ali meringkas misi pembaharuan Muhammadiyah saat itu dalam 5 agenda. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme Islam dan reformisme Islam secara khusus tertuju pada Muhammadiyah. Sehingga label itu tetap kuat sampai saat ini menjadi karakter Muhammadiyah yang dilekatkan masyarakat luas. James Peacock tahun 86 memberikan kesaksian etnografis tentang kuatnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Dia menulis,
dalam setengah abad sejak berkembangannya pembaruan di Asia Tenggara. Pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam-macam daerah. Hanya di Indonesia saja, gerakan pembaruan Muslim itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Pada permulaan abad ke-20, terdapat sejumlah pergerakan kecil. Pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan daerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, yakni Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah, kata James, memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah, menjadikan Muhammadiyah, kata dia, sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. Bahkan, kata antropolog itu, Aisyah, organisasi wanitanya, merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata, Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia. Kini 108 tahun berjalan. Apakah etos tajdid modern dan reformis itu masih melekat pada Muhammadiyah? Para anggota, lebih khusus kader dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dan institusi organisasi berkewajiban menyambung mata rantai pembaharuan Muhammadiyah yang diwariskan Kiai Dahlan itu. Pandangan tajdid yang berwatak modernis dan reformis harus menyatu ke dalam jiwa, pemikiran, sikap, dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah, umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Ketika saat ini umat Islam dan umat beragama pada umumnya tengah semarak beragama, dan mereka haus akan nilai-nilai agama, Muhammadiyah niscaya hadir dengan misi dakwah Islam yang memberi kepastian nilai, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan pencerahan. Seraya menghadirkan nilai keagamaan yang mampu mengeliminasi segenap bentuk kekerasan, diskriminasi, dan anarki dalam kehidupan. Hadirkan Islam sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal Qur'an, sekaligus menjadi kanopi suci yang memberi arah hidup lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tatkala di pora dunia tumbuh fenomena Islamofobia, Muhammadiyah mesti hadir mempublikasikan dan menampilkan serta mewujudkan Islam wasatiyah berkemajuan. Sebagaimana spirit Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Peran PCIM dan PCIA dan program internasionalisasi Muhammadiyah dapat difungsikan untuk menghadirkan arus global itu, sehingga Islam dan umat Islam dunia tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil alamin dan Islam berkemajuan. Ikhtiar meneguhkan dan membawa Muhammadiyah
sebagai gerakan keagamaan yang bermisi tajdid di abad kedua menjadi tanggung jawab para pimpinan di semua tingkatan dan lini organisasi. Ingatlah akan pesan Nabi, Innallah yab'asu lihadihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sannah may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui agama mereka. Itulah Mujaddid, sang pembaharu. Mujaddid saat ini tidak mesti bersifat personal individual, tetapi dapat diwakili secara kolektif dan sistem. Namun pikiran tajdid atau pembaharuan mesti bersemi dalam diri para pimpinan, khususnya pimpinan Muhammadiyah, karena para pimpinan itulah yang bertanggung jawab atas umat dan sistem yang dipimpinnya. Maju mundurnya Islam dan umat Islam maupun bangsa, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, sangat tergantung pada para pimpinannya sebagai aktor utama kemajuan. Kita perlu belajar dari Kiai Dahlan. Menurut Nurholis Majid, Dahlan adalah sosok pencari kebenaran sejati. Pembaharuannya bersifat breakthrough tanpa prakondisi sebelumnya. Kiai Dahlan menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan, memperkenalkan ideologi baru, yakni ideologi Islam yang memadukan iman dan kemajuan, serta melahirkan kaum terpelajar Muslim yang kokoh kepribadiannya, tetapi mampu menghadapi perubahan zaman atau ghayyar zaman. Dalam pidato bersejarah berjudul Tali Pengikat Hidup tahun 21, Kiai Dahlan mengingatkan pentingnya 5 hal bagi warga Muhammadiyah dan pimpinannya. 1, kata dia, orang itu perlu dan harus beragama. 2, agama itu pada mulanya bercahaya, berkilau-kilauan, akan tetapi makin lama makin suram. Padahal yang suram bukan agamanya, tetapi manusia yang memakai agama itu. 3, orang itu harus menurut aturan dari syarat yang sah dan yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci. Jangan sampai membuat keputusan diri sendiri. 4, orang itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Dan 5, pesan Kiai Dahlan, orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuannya yang utama. Jangan sampai hanya tinggal pengetahuan saja. Itulah yang dia sebut ilmu teoritik dan praktek berteori. Kiai mengajarkan agar umat mengikuti kaidah agama Islam serta sesuai dengan harapan zaman kemajuan. Namun meski Kiai Dahlan berpikiran maju, beliau dikenal zuhud dan inklusif. Kiai bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan para dokter Belanda, pendeta, dan tokoh budi utomo. Pembawaannya tenang, cerdas, dan sederhana. Dia selalu menggelorakan akal murni atau akal suci dan istihad. Meskipun gagasan pembaharuannya berbenturan dengan kaum kolot, tetapi Kiai Dahlan membawanya dengan cara yang damai, lembut, dan dialogis. Kiai sosok pemikir dan pengamal Islam yang moderat, maju dan inklusif.
khusus bagi para pimpinan Muhammadiyah, Kiai di dalam pidato tali pengikat hidup tadi berpesan, jadilah sebagai pemimpin kemajuan Islam. Para pemimpin Muhammadiyah saat ini niscaya berjiwa mujadid yang modernis dan reformis, yang bermahkota dunia besar, dan pandangan Islam berkemajuan yang telah menjadi platform organisasi harus menjadi jiwa, alam pikiran, dan orientasi tindakan para pimpinan Muhammadiyah, kader dan anggota. Jika gerakan Islam ini ingin bertahan dan berperan signifikan sampai beratus tahun ke depan. Tokoh bangsa, tokoh Muhammadiyah, dan segenap keluarga besar lembaga legislatif, yudikatif, TNI Polri, partai politik, dan institusi lainnya serta seluruh komponen bangsa dituntut tanggung jawab politik berjiwa kenegarawanan tinggi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah bangsa dengan mengedepankan hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. Jadikan Indonesia negara hukum yang demokratis, serta berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan UUD 45. Bawalah Indonesia menuju peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana diletakkan para pendiri negara. Hormati dan junjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan Indonesia. Di antara tanggung jawab dan agenda terberat bangsa saat ini ialah merekat persatuan nasional dan memutus rantai kesenjangan sosial menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, segenap warga bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif di dalam menghadapi pandemi dan memecahkan masalah negeri dengan semangat kebersamaan atau gotong royong. Pupuk kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa dalam jiwa persatuan Indonesia dengan mengembangkan kerjasama, toleransi, kepedulian, kesetiakawanan, dan saling berbagi sebagai modal sosial yang penting. Hidupkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dalam relasi antara komponen apapun kepentingannya. Jika terdapat masalah di tubuh bangsa, carikan solusi dan titik temu demi keutuhan hidup bersama. Dalam membangun hubungan termasuk melalui media sosial, hilangkan hoax, fitnah, serta benih saling curiga, kebencian, pertikaian, dan konflik yang dapat berat beban masalah bangsa dan terjadinya disintegrasi nasional. Ketiga, umat Islam dituntut uswah hasanah disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Semua komponen dan tokoh umat dapat menjaga situasi kebangsaan yang tetap kondusif, seraya menjauhkan diri dari perselisihan dan segala tindakan kontroversi yang dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah maupun persatuan bangsa. Perkuat nasionalisme sebagai ekspresi dan jalinan integrasi keislaman dan keindonesiaan yang utuh, serta hindari
tindakan-tindakan intoleran yang dapat merugikan hubungan keumatan dan kebangsaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Terakhir, yang keempat, pada seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri mesti menjadi pemberi solusi sejalan dengan kepribadian dan hitah gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Mari sebarluaskan risalah Islam wasatiyah berkemajuan dengan menghadirkan karakter keislaman yang damai, ukhuwah, moderat, luas wawasan, ta'awun, tasamuh, dan serba kebaikan bagi kehidupan. Wujudkan beragama yang mencerahkan sebagaimana hasil Tanwir Bengkulu dengan menampilkan kesalehan dan kemajuan perilaku Islami yang autentik untuk kemaslahatan hidup bersama seiring spirit milad tahun ini meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, berkah, dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia, umat Islam, dan khususnya warga Muhammadiyah tercinta. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia dan juga tentunya kepada seluruh warga persyarikatan dimanapun Anda berada. Yang kami banggakan, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan resepsi virtual Milad 108 tahun Muhammadiyah dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Dan tentu semoga segala permasalahan di negeri tercinta ini akan segera teratasi dan tentunya juga semoga pandemi ini dapat segera berakhir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Irmalia Septiana dari Jakarta. Saya akan kembalikan kepada rekan saya yang berada di Solo, Jawa Tengah, yakni Akbar dan Rosa untuk menutup rangkaian resepsi virtual pada kesempatan kali ini. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Irma, terima kasih Irmalia yang ada di Jakarta. Betul. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga warga Perserikatan Muhammadiyah yang sudah menyaksikan standby dari tadi sejak dialog sampai sekarang. Betul. Terima kasih untuk semua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di mana saja berada karena ada 24 ya. Kalau 24 negara saya sebutkan terlalu panjang. Dan juga untuk pimpinan cabang istimewa Aisyah yang ada di beberapa negara juga. Kepada seluruh ortom, seluruh peserta, seluruh pelajar yang sekarang juga sedang mengikuti acara resepsi virtual Milad 108 Muhammadiyah. Dan tak henti-hentinya kita selalu mengingatkan kepada para peserta dimanapun yang tengah menyaksikan acara ini, karena tidak hanya di Solo, di Jakarta, bahkan di beberapa lokasi lainnya ini Teh, Iya, betul. tetap diadakan untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan juga sering-sering cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan kalau meninggalkan lokasi acara masing-masing, jangan lupa untuk tetap jaga jarak dan teratur, dan ataupun sesuai aturan dari panitia di tempat masing-masing ya Teh ya. Iya, baik. Baiklah untuk seluruh hadirin, seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah yang sudah menyaksikan acara resepsi virtual Milad 108 Muhammadiyah, akhirnya kita harus undur diri. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. saya Rosa Azhar. Saya Akbar Asari undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, dan untuk Anda sampai jumpa di Surakarta dalam acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin semua, kita nyanyi bersama Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Muhammadiyah gerakan langkah, bangkitkan tasbih, kibarkan dakwah. Amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa. Bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, Muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, Muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya sulung peradaban, Aisyah gerak bersama, majukan umat, jayakan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah. Di Solo Muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, Muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya sulung Muhammadiyah lintasi zaman, gerak Islam berkemajuan, sebari salam pencerahan, wujudkan cita-cita di Solo jalin ukhuwah, Muktamar satukan Ya, langkah, terima kasih kepada segenap majukan panitia Indonesia. Di Solo jalin Soprin dan tim Saya mohon satukan dan teman-teman sekalian pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia. Lampung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Muhammadiyah ke-108 dari IMM Semuanya. Kami mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah ke-108. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Nafatari. Mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke-108, pimpinan cabang Muhammadiyah Sungai Alam. Terima Saya kasih Kalimantan kepada Selatan, daerah PDM, XPM, PRM, se-Lampung yang telah hadir dalam Milad Muhammadiyah virtual. Milad Muhammadiyah ke-108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
bahas. Kak, Aswa, pinjam itu. Aswa, pinjam ipang Kak. Kak.